Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zainal malaikata bi Jibril wa zainal anbiya bi Muhammadin wa zainal Qur'ana bi Fatihah wa zainal Fatihata bi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil Arabi wal Ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Yang saya hormati Khadimul Mahad Kiai Haji Abi Mahfud Nur Fawaz, yang saya hormati Musyriful Mahad yakni Al-Ustadz Rahmat Abu Bakar, yang sama-sama saya hormati Mudirul Mahad Al-Ustadz Agus Tuhan Nur Fawaz, wa jamil asatid wa asatidah, dan para santri Jamil Hudama yang semoga selalu dalam keberkahan, panjang umur, berkah barokah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab Balaghah. Baiklah, yang saya hormati Ustadz Lukman Taufik Akasahtia MPD izin menjelaskan tentang materi Balaghah. Yang saya simpulkan di sini 7 materi yang saya gabungkan. Insyaallah saya akan jelaskan. Yang pertama tentang Al-Jannas. Al-Jannas yaitu keserupaan dua lafaz di dalam pengucapan akan tetapi berbeda dalam makna. Al-Jannas terbagi menjadi 2. Jannas tam dan Jannas ghairu tam. Jannas tam ialah dua lafaz yang sama di dalam jenis huruf, harokat, jumlah, dan susunannya. Jannas ghairu tam ialah dua lafaz yang berbeda dari salah satu 4 perkara tadi. Jenis, huruf, harokat, jumlah, dan susunannya. Contohnya dalam ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Terhadap yang meminta-minta janganlah engkau menghardik. Artinya, walau kita masih lengkap orang tuanya, tapi kita tetap menjaga perasaan anak yatim. Kita hormati perasaannya, kita jaga perkataan kita agar dia tidak tersakiti dengan kata-kata kita. Yang kedua, kepada orang yang meminta-minta. Ketika kita ingin menolong, ya tolonglah. Tapi kalau ketika kita tidak mampu, maka janganlah kita mengejek. Wa kun mu'inan, jadilah penolongnya. Kita ringankan urusannya kalau bisa. Man nafasa an mu'minin, man yassara alal mu'sirin. Allahu fi aunil abdi. Dan lain sebagainya dijelaskan. Yang paling inti, faliyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau lebih baik diam. Yang kedua, al-iktibas, itu ialah kalimat yang disusun oleh penulis atau penyair dengan menyertakan petikan ayat atau hadis. Ke dalam rangkaian kalimat tanpa menjelaskan bahwa petikan itu berasal dari Al-Quran atau hadis. Al-iktibas terbagi menjadi 3. Ada sabitu ma'an, ada muhawal, ada juga yang ngerubah sedikit wazannya. Nah, di sini ada inna ilallahi rajiun. Contoh tersebut merupakan penggalan dari ayat Al-Quran yang bertuliskan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun wajahnya sedikit dirubah, akan tetapi tidak merubah maknanya. Ini tujuannya adalah biar mudah dipahami saja. Simple, tapi maknanya tetap sama. Yang ketiga, ta'kidudz dzam bima yusibuh al-mad. Itu memperkuat celaan dengan kalimat yang menyerupai. Ta'kid az-dzam bima yusibuh al-mad terbagi menjadi 2. Yang pertama, mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan. Menetapkan sifat celaan atas sesuatu lalu mendatangkan huruf istisna diikuti sifat celaan yang lain. Contohnya,
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى, dan tidak membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak melaksanakan salat. Akan tetapi dia mendustakan Al-Quran dan berpaling dari kebenaran. Contoh ini merupakan penetapan celaan terhadap sesuatu dan diikuti celaan yang lain dengan huruf istisna. Artinya sudah mengatakan dia tidak baik, ditambahkan lagi dengan ejekan atau sifat-sifat yang lain yang tidak baik. Kita sebutkan agar dia itu mungkin biar tersindir atau lain sebagainya. Dalam segi positif adalah kita jatuhkan biar dia mau bangkit dari keterpurukannya. Yang keempat, takidul mad bima yusibu hadam, ialah memperkuat pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Takid al-mad bima yusibah. Azam terbagi menjadi dua. Mengecualikan sifat pujian dari celaan yang dinafikan. Menetapkan sifat pujian bagi sesuatu yang setelah mendatangkan huruf istisna diikuti sifat pujian yang lain. Dalam Qur'annya, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thiman illa qilan salama. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia dan tidak pula percakapan yang menimbulkan dosa, kecuali yang mereka dengar hanyalah ucapan salam-salam. Contoh ini merupakan penetapan pujian terhadap suatu dan diikuti pujian yang lain dengan huruf istisna. Ini membangkitkan, menyemangatkan. Dia udah baik, tinggal kita semangatkan lagi dengan pujian-pujian agar dia semakin baik dan semakin baik. Yang kelima, husna ta'lil, ialah mengingkari secara terang-terangan ataupun tersembunyi terhadap alasan yang telah diketahui umum bagi suatu peristiwa, juga alasan yang bernilai sastra dan lembut yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Ada beberapa tafsir, ta'wil, taudih, tahrij, mujmal, mufassah, takdim, takhir. Nah, adapun contohnya, makana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang hanif, lagi berserah diri, muslim. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Contoh ini merupakan pengingkaran terhadap Nabi Ibrahim dengan menyebutkan alasan yang lain serta sesuai dengan kondisi yang dan bersifat memuji. Artinya kita memuji bagi Nabi Ibrahim agar apa? Agar tuduhan itu sebenarnya itu tidak ada pada Nabi Ibrahim, karena beliau termasuk Nabi yang menjadi tauladan, menjadi sanad dari beberapa nabi-nabi, khusus Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, uslubul hakim, ialah gaya bahasa yang disampaikan oleh seorang dalam memberikan jawaban terhadap sebuah persoalan. Ciri-ciri uslub hakim: satu, selalu menyampaikan pesan dengan tepat, menggunakan kata-kata yang bijak dan penuh hikmah, menggunakan gaya bahasa yang menarik. Contohnya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia. Artinya isyarat yang simpel tapi mempunyai makna yang bagus, mudah dipahami. Yang terakhir, as-saja. As-saja adalah kesamaan dua fasilah pada huruf akhir. Saja terbagi menjadi 5, ada saja mutalaf, saja mutawazin, saja mutaraf dan mutawazin, saja mutawazin, saja murassah. Ada juga contoh saja murassah di sini, wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat. Jadi contoh ini merupakan contoh saja murassah karena sebagian besar lafaz-lafaznya satu rangkaian dalam lafaz al-jibal dengan al-isyar serta dalam lafaz suyirat. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Syukran katsir, afwan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.